Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apsarini Veda Prayudi dari Fakultas Farmasi Universitas Unwahas ingin mempresentasikan presentasi saya mengenai hubungan antara struktur sifat fisika, kimia dengan obat pada absorpsi melalui saluran cerna. Langsung aja kita lihat materinya. Cara pemberian obat melalui oral, sublingual, rektal, dan parenteral tertentu seperti melalui intradermal, intramuskular, subkutan, dan intraperitoneal melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Pemberiannya secara parenteral yang lain seperti intravena, intraarteri, intraspinal, dan intracerebral tidak melibatkan proses absorpsi. Obat langsung masuk ke peredaran darah dan kemudian menuju ke sisi reseptor. Cara pemberian yang lain adalah secara inhalasi dengan melalui hidung atau setempat melalui kulit. Kemudian absorpsi obat melalui saluran cerna pada pemberian secara oral sebelum obat masuk ke peredaran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh terlebih dulu harus mengalami proses absorpsi pada saluran cerna. Ada pula faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat pada saluran cerna. Faktor yang pertama adalah bentuk sediaan. Bentuk sediaan terutama berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi obat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi intensitas respon biologis obat. Ukuran partikel, bentuk sediaan juga mempengaruhi absorpsi obat. Semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan yang bersinggungan dengan pelarut semakin besar sehingga kecepatan melarut obat semakin besar. Yang kedua adalah sifat kimia fisika obat. Bentuk asam, basa, ester, garam dapat mempengaruhi kelarutan pada proses absorpsi obat. Selain itu, bentuk kristal dan polimorf juga kelarutan lemak atau air dan derajat ionisasi juga mempengaruhi proses absorpsi obat. Kemudian, yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor-faktor biologis yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat antara lain adalah variasi keasaman pH pada saluran cerna, kemudian ada gerakan saluran cerna, luas permukaan, waktu pengosongan lambung, dan waktu transit dalam usus. Itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi obat. Kemudian juga ada faktor lain seperti usia, diet, atau makanan, adanya interaksi obat dengan senyawa lain, dan adanya penyakit tertentu. Suatu obat yang bersifat basa lemah seperti amin aromatik, aminopirin, bila diberikan melalui oral dalam lambung yang bersifat asam yaitu pH 1-3,5 sebagian besar akan menjadi bentuk ion yang mempunyai kelarutan dalam lemak sangat kecil sehingga sukar menembus membran lambung. Bentuk ion tersebut kemudian masuk ke usus halus yang bersifat agak basah dan berubah menjadi bentuk tidak terionisasi. Bentuk ini mempunyai kelarutan dalam lemak besar sehingga mudah terdifusi menembus membran usus. Kemudian ada asam lemah seperti asam salisilat, asetosal. Pada lambung yang bersifat asam akan terdapat dalam bentuk tidak terionisasi, mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus membran lambung. Kemudian ada senyawa yang terionisasi sempurna. Pada umumnya bersifat asam atau basa kuat, mempunyai kelarutan dalam lemak sangat rendah sehingga sukar menembus membran saluran cerna. Contohnya seperti asam sulfonat, seperti heksametonium. Kemudian ada senyawa yang sangat sukar larut dalam air seperti BaSO4, magnesium oksida juga tidak diabsorpsi oleh saluran cerna. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih waktunya telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.